Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kembali lagi dari Tawis Salva alias Muhammad Ridwan. Pesan buat beli kopi Miminku. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 46884690. Gabriel melihat gagang pedang yang patah di tangannya, wajahnya membiru dan putih untuk sementara waktu, dan akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum masam, pedang tebasan nagamu benar-benar sombong. Pedangku dianggap sebagai senjata spiritual kelas atas. Saya tidak menyangka itu menjadi sangat rentan melawan pedang Anda. Bisakah kamu membiarkanku melihat pedang tebasan nagamu? Tentu saja. Dev membuangnya dengan santai dan melemparkan pedang tebasan naga ke Gabriel. Gabriel mengambil pedang tebasan naga dan melihatnya dengan sangat teliti. Dia baru saja menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam pedang tebasan naga, dan dia ingin benar-benar memahami pedang tebasan naga. Tapi tepat setelah menyuntikkan kekuatan spiritual, pedang tebasan naga bergetar hebat, dan kemudian cahaya pedang yang tajam datang ke telapak tangan Gabriel. Gabriel terkejut dan buru-buru melepaskan tangannya, dan pedang tebasan naga kembali ke tangan Dev. Apakah pedang tebasan nagamu memiliki roh pedang? Gabriel bertanya dengan kaget. Tentu saja, bukankah pedang ajaibmu juga memiliki roh pedang? Dev berkata. Tapi Gabriel menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda. Meskipun pedang ajaibku juga memiliki spiritualitas, itu tidak seperti pedang tebasan nagamu. Pedangmu dapat menyerang sendiri. Dibandingkan dengan pedang tebasan nagamu, pedang ajaibku hanya pedang yang rusak. Butuh begitu banyak gerakan dengan saya untuk mengalahkan saya dengan setengah langkah. Anda sengaja membiarkan saya melakukan begitu banyak gerakan. Saya khawatir kekuatan Anda akan menyelesaikan saya dalam 3 gerakan. Dev tersenyum tipis, menyingkirkan pedang naga, dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda telah melebih-lebihkan saya. Pedang itu tidak memiliki mata. Adalah umum bagi pemenang untuk menang atau kalah. Saya juga mendapat banyak manfaat dari pertempuran hari ini. Tatapan rumit melintas di mata Gabriel, jangan menghiburku. Saya bersedia bertaruh untuk kalah. Keahlian saya tidak sebagus Anda. Saya kalah secara adil kali ini. Dev tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi diam-diam dia bangga di dalam hatinya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, semakin banyak kartu truf yang Anda miliki, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak ingin terlalu mempermalukan Gabriel. Lagi pula, keduanya tidak memiliki kebencian yang mendalam, mereka hanya bertukar kata. Sekarang hasilnya telah diputuskan, mengapa kita tidak mencari tempat untuk minum? Dev menyarankan. Gabriel ini benar-benar membuat Dev merasa berbeda dari biksu Protos lainnya. Oleh karena itu, Dev ingin mengikuti Gabriel ini untuk mendapatkan lebih banyak kontak, dan kemudian mengenal istana dari samping. Dia tahu bahwa dia pasti akan mengikuti Protos di masa depan dan tidak akan bisa berteman, jadi dia harus mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Gabriel terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, oke. Kamu sangat menyegarkan. Jika Anda kalah, dan saya bukan orang yang tidak mampu kalah, jadi ayo pergi untuk minum. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan pedang yang berderak sebelumnya tiba-tiba menghilang. Meskipun dunia surga dan manusia kejam, tidak ada kekurangan orang-orang pemberani. Meskipun Gabriel kalah, dia menerima bahwa dia telah kalah, tetapi dia lebih mengagumi Dev. Dev mengikuti Gabriel kembali ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Pada saat ini, Kaisar Xiao dan orang-orang di istana ke-10 saling berhadapan dalam konfrontasi yang menegangkan. Suasananya sangat tegang. Meskipun tidak ada yang berinisiatif untuk menyerang, mereka semua berjaga-jaga. Tetapi ketika mereka melihat Dev kembali dengan Gabriel, dan mereka berdua berbicara dan tertawa, mereka semua tercengang. Gabriel. Kimberly buru-buru melangkah maju dan memeriksa tubuh Gabriel. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, jangan terlalu gugup. Gabriel tersenyum sedikit. Dan Dev memandang Kaisar Xiao, tenang, tidak apa-apa. Merasakan tatapan waspada semua orang di dinasti Xiao, Dev buru-buru membujuk semua orang untuk bersantai.
Tuan Chen, ini. Kaisar Xiao tidak mengerti apa yang terjadi. Kami berdua baru saja mengobrol. Jangan gugup. Bisakah Kaisar Xiao menemukan tempat yang tenang untuk kami? Saya ingin minum 2 gelas dengan Saudara Yun. Dev berkata. Ketika Dev mendengar bahwa dia akan minum dengan Gabriel, semua orang sedikit bingung, tetapi Kaisar Xiao mengangguk dan berkata, ya, saya akan memerintahkan orang untuk segera mengaturnya. Gabriel memandang Kimberly dan berkata, kita tidak bisa kembali ke istana ke-10, dan kita harus mencari tempat tinggal sementara. Saya pikir dinasti Xiao ini tidak buruk. Mari kita tinggal di dinasti Xiao ini untuk saat ini. Terlepas dari apakah Kaisar Xiao setuju atau tidak, Gabriel ingin tinggal di dinasti Xiao. Aku mendengarkan semua pengaturanmu. Kimberly sedikit tersenyum, dia tidak peduli, semuanya terserah Gabriel. Saudara Chen, bisakah saya tinggal di dinasti Xiao untuk sementara? Gabriel bertanya pada Dev. Kaisar Xiao dari dinasti Xiao adalah McKinley Xiao, tetapi saat ini Gabriel mengajukan pertanyaan kepada Dev tanpa menanyakan pendapat McKinley Xiao sama sekali. Dapat dilihat bahwa Gabriel tidak menatap mata McKinley Xiao. Tentu saja kamu bisa. Dev mengangguk, menatap Kaisar Xiao dan berkata, Kaisar Xiao, mengapa kamu tidak mengatur tempat tinggal mereka? Dimengerti, Tuan Chen. Kaisar Xiao setuju dan segera mengaturnya, tanpa sedikit pun ketidaksenangan. Dia, Kaisar Xiao, menerima semua pengaturan Dev, dan dia tidak akan mengeluh sedikit pun. Kembalilah, perhatikan titik-titik terang di masa depan, saya akan tinggal di dinasti Xiao, jangan ganggu dinasti Xiao. Gabriel menatap Thomas yang bersembunyi di belakang dan berkata, Yang mulia, jangan khawatir. Thomas mengangguk buru-buru, lalu berbalik dan melarikan diri. Dia sudah lama berpikir untuk pergi, tetapi Gabriel tidak berbicara, dia tidak berani pergi. Dan dinasti Xiao ini, bahkan jika Gabriel tidak tinggal di sini dan jika Thomas memiliki 10.000 nyali, dia tidak berani menyusahkan dinasti Xiao. Segera, Kaisar Xiao mengaturnya, dan semua orang yang dibawa Gabriel pergi untuk beristirahat. Di sisi lain, Dev mengikuti Gabriel di ruangan yang diatur oleh Kaisar Xiao, menyiapkan beberapa tempayan anggur roh dan beberapa jenis daging binatang roh, dan makan dan minum banyak-banyak. Setelah meminum 3 anggur tempayan, anggurnya terasa panas, Gabriel tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Chen, sebenarnya, saya di sini untuk menemukan Anda kali ini. Selain untuk belajar, ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dev mengangkat alisnya dan bertanya, oh ya, ada apa? Ketika kamu melewatinya, apakah kamu bisa memaafkan ayahku dan tidak membunuhnya? Gabriel berkata pada Dev. Dev terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, mengapa saya harus membunuh ayahmu? Bisakah aku membunuh ayahmu dengan kekuatan ini? Saudara Chen, meskipun Anda tampaknya tidak cukup kuat untuk mengancam ayah saya tahu bahwa Anda akan melampaui dia cepat atau lambat. Jadi aku ingin memohon padamu, jika ayahku menyinggungmu saat itu, ampuni nyawanya dan jangan bunuh dia. Ada permohonan di mata Gabriel. Mengapa kamu begitu optimis tentang aku? Dev tersenyum, sepertinya aku sangat ingin berterima kasih, tapi selama ayahmu tidak menggangguku, aku tidak akan menargetkannya. Lagi pula, saya tidak memiliki dendam dengan istana ke-10. Dia pasti akan mengganggumu. Saya sangat mengenal ayah saya. Mustahil baginya untuk membiarkan seorang biksu kecil alam Mahayan menantang otoritasnya. Kamu membunuh Rota. Jika ayahku tidak mengganggumu, dia tidak akan memiliki prestise di istana ke-10. Dia tidak hanya akan merepotkanmu, tetapi dia akan terus mengirim orang untuk membunuhmu. Gabriel berkata tanpa ragu-ragu. Dev mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang, ayahmu menggangguku dan ingin membunuhku. Apakah Anda masih ingin saya menyelamatkan nyawanya? Mengapa kamu tidak memohon pada ayahmu untuk menyelamatkan nyawaku? Saya juga memiliki masalah kecil sebagai pribadi, yaitu jika orang tidak berkomitmen pada saya bukan seorang tahanan. Jika orang berkomitmen padaku, aku akan membunuh mereka. Saudara Chen, tidak bisakah kamu memberiku wajah? Gabriel bertanya. Tidak, kamu dan aku baru saja bertemu, dan sudah memalukan bagimu untuk tidak membunuhmu. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tidak dianggap berteman dengan Gabriel, dia hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Berbicara tentang 2 orang yang masih bermusuhan, bagaimana dia bisa memberinya wajah? Kalau begitu, aku berhutang budi padamu, bagaimana? Gabriel terus bertanya tanpa menyerah. Kebaikanmu tidak berharga. Dev berkata. Gabriel terdiam.
Setelah beberapa saat, Gabriel melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, sebelum berbisik, saya baru saja mendapatkan peta harta karun. Dikatakan bahwa itu adalah gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang kuat. Namun, tempat itu sangat berbahaya. Jika Anda tertarik, kita dapat bergabung. Pada saat itu, Anda akan memiliki bagian dari harta karun itu. Ini adalah alat tawar-menawar saya dengan Anda. Apakah kamu menggodaku? Bahkan jika ada makhluk abadi di dunia surga dan manusia, tidak mungkin meninggalkan harta apapun, dan bagaimana mungkin dunia tingkat rendah seperti dunia surga dan manusia menarik makhluk abadi? Dev sama sekali tidak mempercayai kata-kata Gabriel. Ketika Gabriel mendengar ini, dia tersenyum, lalu berkata, siapa yang memberitahumu bahwa gua Xianzun ini ada di dunia surga dan manusia? Tidak berada di dunia surga dan manusia. Lalu di mana itu? Dev terkejut. Gabriel mengarahkan jarinya ke langit. Alam surgawi. Anda mengatakan bahwa gua Xianzun ini ada di alam surgawi. Dev memandang Gabriel dengan tidak percaya, dan kemudian berkata dengan sedikit marah, apakah kamu bercanda? Dalam keadaanku saat ini, aku bahkan tidak tahu kapan aku akan bisa naik ke alam surgawi. Apa gunanya memberitahuku ini? Ini sama saja dengan mengecat roti pipi, dan saya tidak tahu apakah itu bisa dicapai sama sekali. Gabriel ini bahkan mengeluarkannya dan berkata bahwa dia harus membagi hartanya. Gabriel menatap Dev dan berkata dengan heran, kenapa? Tidakkah kamu tahu bahwa hanya dengan membumbung tinggi kamu bisa masuk alam surgawi? Bagaimana kamu bisa memasuki alam surgawi jika kamu tidak naik ke keabadian? Dev tampak bingung, dia benar-benar tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu. Gabriel menatap Dev dengan tegas. Berhentilah berbicara omong kosong, aku tidak punya waktu untuk bermain teka-teki denganmu. Dev sedikit tidak sabar. Melihat Dev benar-benar tidak tahu, Gabriel berkata, Saudara Chen, selain naik ke alam surgawi dengan keabadian, ada cara lain untuk memasuki alam surgawi dari dunia surga dan manusia, yaitu dengan menaiki tangga surgawi. Jika Anda mengandalkan kultivasi untuk naik ke abadian, setelah Anda naik ke alam surgawi, Anda biasanya akan mulai dari 4 surga di alam surgawi, dan di bawah 4 surga di alam surgawi, ada 3 surga. Dan sebagian besar biksu di 3 surga ini telah dibawa masuk melalui berbagai ujian. Saya tidak tahu tentang dunia lain, tapi di dunia surga dan manusia, itu ada tangga menuju alam surgawi yang muncul sekali dalam 100 tahun. Tidak peduli apa kekuatanmu, selama kamu bisa lulus ujian 9 kali lipat dari tangga ke alam surgawi, kamu bisa mencapai alam surgawi, tetapi metode mencapai alam surgawi ini hanya bisa menjadi alam surgawi. Gabriel menjelaskan kepada Dev secara detail. Setelah Dev mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Ternyata dia bisa mencapai alam surgawi tanpa berkultivasi untuk naik ke abadian. Apakah dia memiliki kesempatan dengan mengandalkan alam Mahayana, dan kemudian menaiki tangga menuju alam surgawi? Hanya saja tangga ke alam surgawi hanya muncul sekali dalam 100 tahun, dan Dev tidak tahu apakah dia bisa menyusul. Jika Anda harus menunggu selama beberapa dekade, maka Dev akan naik dengan berlatih sendiri. Lalu berapa lama lagi tangga itu akan muncul? Dev bertanya dengan tidak sabar. Menurut perhitungan, seharusnya dalam periode waktu yang paling baru, tetapi tempat kemunculannya tidak dapat ditentukan. Setiap kali kamu menaiki tangga, akan ada badai berdarah. Banyak orang ingin menaiki tangga dan menempati diri mereka di alam surgawi. Terutama para biksu dari alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia, mereka tidak punya pilihan selain menaiki tangga untuk kembali ke alam surgawi, jika tidak, mereka hanya bisa menunggu formasi langit dan bumi besar menghilang. Jadi setiap kali Anda menaiki tangga ke alam surgawi, para biksu dari alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia pasti akan mencobanya. Saya tidak tahu seberapa banyak Saudara Chen bisa mengerti apa yang saya katakan. Gabriel tidak tahu bahwa Dev benar-benar tahu tentang formasi langit dan bumi yang besar untuk waktu yang lama, dan Dev lah yang memiliki visi tentang formasi langit dan bumi yang besar. Saya dapat memahami semua yang Anda katakan, jadi dengan cara ini, bukankah mungkin banyak orang meninggalkan dunia surga dan manusia dengan menaiki tangga dan memasuki alam surgawi? Dev sedikit mengerutkan kening dan berkata, pada saat itu, leluhur pola ilahi hanya memberitahunya tentang kehancuran formasi langit dan bumi yang besar, dan sama sekali tidak mengatakan bahwa masih ada tangga ke alam surgawi. Termasuk biksu dari alam surgawi lainnya yang terperangkap di dunia surga dan manusia, tidak ada dari mereka yang pernah menyebutkan hal ini kepadanya.
Karena ada jalan pintas seperti itu, mengapa tidak menggunakannya? Bersambung.